kemarin ada banyak pembagian, akhirnya kita hanya bahas yang beberapa hal saja, yang dimana mufrad tersebut nanti ada masuk yang di bawahnya makna yang wati. Dari wati tersebut berarti ada makna berupa kulli dan juga juz'i. Ya, dari kulli sendiri nanti ada juga makna banyak lagi. Kulli yang di sini ada yang kulli dzati dan juga nanti ada kulli ardi. Kita akan bahas sekarang nanti terkait hal tersebut. Bismillah. Salat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal kulliyu imma dzatiyun wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi. Dzati itu adalah sesuatu yang masuk pada esensi individunya, gitu ya. Nanti misal manusia adalah hayawan natik, gitu ya. Siapa itu Zaid? Zaid adalah insan. Insan itu adalah hayawan natik. Nah, Zaid itu terdiri dari apa tadi? Hayawan dan juga natik. Maka hayawan nanti masukkan ya ke dalam juz'iyahnya atau individu dari Zaid tersebut. Natik juga sama seperti itu. Dari sini kita bisa langsung ambil, oh berarti yang berarti itu dua tadi, gitu ya. Yang pertama adalah jenis ya, yaitu hayawan. Yang kedua adalah natik, ya, berarti fasl. Kita nanti bahas lagi. Contohnya kalau hayawani bin nisbah ilal insani wal faras, gitu ya. Ketika kita mengambil apa itu insan, hayawan natik, apa itu faras, hayawan zahir. Jadi hayawan itu nanti masuk ke dalam yadkhul fi haqiqati juz'iyati. Fa innahu dakhilun fihi ma. Ya, litarqi bil insan. Di situ apa tulisannya? Tarakkubi. Litarqi. Oke, di sini sama. Litarqi bil insani minal hayawani wan natik wal farasi minal hayawan was sahih. Karena kalau nanti ta'rifnya manusia itu terdiri dari hayawan dan natik, faras, hayawan dan sahih. Kemudian wa imma aradiyun. Ada yang dia adalah aradi. Kalau dzati itu masuk ke dalam esensi atau intinya, kalau aradi berarti di luar dari itu, gitu ya. Aradi itu sesuatu yang baru datang, misalnya gitu, sesuatu yang baru atau yang di luar dari inti. Wa huwa alladzi yukhalifuhu. Berarti kebalikan dari dzati. Artinya apa? Ai la yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Jadi tidak masuk kepada esensi dari afrad atau esensi dari individu yang berada di bawahnya. Contohnya seperti halnya kadzahik bin nisbah ilal insan. Kayak ada adzahik atau orang yang tertawa, gitu ya. Sesuatu yang tertawa ketika kita nisbatkan kepada al-insan, gitu ya. Karena itu di luar dari ta'rif tadi, salah satunya mudahnya seperti itu. 5 marot. Karena tadi dikatakan bahwasanya annahu murakkabun minal hayawan wan natik. Apakah dhahik itu masuk pada hayawan? Apakah dhahik itu masuk pada natik? Kan enggak ya. Maka fadhahik itu berarti kharijun anhu. Wa ala hada maka fal mahiyatu aradiyatun wa qad yutlaqu al-dzati ala ma laisa bi aradiyun, gitu ya. Intinya kalau dzati itu ya selain dari aradi, gitu ya. Berarti kalau nanti seperti itu fatakunu al-mahiyah, berarti ya dzatiyah. Al-mahiyah ini apa nanti? Maksudnya adalah an-nau', gitu ya. Sekarang gini, waktu ridho ini ada sanggahan atau bantahan. Bi anna dzati mansubun ila dzat. Kan az-dzati itu kan awalnya kalimatnya dzatun, terus kemudian nisbahnya pakai ya, jadi ini. Nah, kalau sesuatu yang dinisbahkan kepada dzat, kalau kanat dzatiyah, kalau zat itu adalah kalau nantinya zati itu adalah dzatiyah, berarti ya laziman nisbatu syai' ila nafsi. Oh, menisbatkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan dzati? Kan nanti ya bolak-balik terus, gitu ya. Tapi dijawabi jangan dulu, kamu harus pahami dulu bi anna hadi tasmiyah. Ini kan penamaannya adalah penamaan yang istilahi, bukan penamaan yang lughawi. La lughawiyah. Wa bi anna dzat kama tutlaqu alal haqiqah tutlaqu ala man saddaqaha.
seperti halnya zat itu diucapkan atau bisa disebut hakikohnya atau bisa disebut esensinya, intinya, tapi juga bisa disebut masodaknya atau individunya, gitu ya. Wa yumkinu nisbatul haqiqati ila masodak, bisa saja yang di sini adalah menisbatkan zat, ya, zati tersebut kepada masodaknya. Jadi zatinya semisal insannya tadi, gitu ya, atau hayawan tadi dinisbatkan kepada zaitnya, maka bisa dilihat berarti dia masuk ke dalamnya. Nah, baru summa afadha fi bayanil kulliyatil khamsi, kemudian nanti akan membahas kulliyatil khamsi. Sekarang kita masuk kepada berarti sama arali tadi dulu. Dalam kulli itu kan tadi ada zati sama arali. Apa yang dimaksud dengan zati? Berarti tadi disebutkan ma yadkhulu fi haqiqat juz'iyatihi. Assalamualaikum. Kemudian aradi berarti kebalikannya, malah yadkhulu, gitu ya. Malah yadkhulu ya akhirnya, ya. Sesuatu yang nggak masuk kepada hakikatnya juz'iyatnya. Kita gambarkan hakikatnya al-insan itu apa tadi? Al-insan adalah hayawan natik. Al-insan itu adalah hayawan natik. Maka yang masuk kepada hakikatnya al-insan, gitu ya. Jadi hakikat mahiyah itu sama-sama ya mananya, itu mahiyah. Jadi yang masuk kepada al-insan itu ya ini al-hayawan sama natik. Nah, contohnya kita katakan mayat fi haqiqati juz'iyahnya. Juz'iyahnya al-insan itu contohnya adalah zaid. Nah, mungkin nanti ya ke level selanjutnya adalah sebenarnya kalau kalian katakan manusia itu nggak ada wujudnya di muka bumi ini. Artinya yang ada itu adalah orang yang sudah dinamai dengan misal Sato gitu ya. Sato. Misal Farhan misal. Ya udah, berarti kan itu yang wujudnya dari individu manusia. Kamu sebutkan coba ketika kamu menyebutkan manusia gitu ya. Siapa sih di dunia ini manusia? Gak bisa kan satu orang saja. Artinya gak bisa kemudian yang lainnya bukan manusia. Iya gak? Pikir-pikir lagi coba. Kalian pernah menemukan seorang manusia tanpa dia berada pada seseorang tertentu yang sudah punya nama misalnya. Kan nggak ada ya. Sehingga sebenarnya manusia itu siapa sih gitu di muka bumi ini gitu ya. Adanya ya Muiz gitu ya. Yang dia adalah sebagai manusia. Paham nggak maksud saya? Manusia. Gini, yang dinamakan dengan manusia al-insan gitu ya. Al-insan itu apa? Al-insan itu adalah hayawan natik. Nah, hayawan natik itu kan keseluruhan dari apa yang ada di kita gitu ya. Secara realitanya ada nggak al-insan itu? Yang ada itu adalah sudah menjadi seseorang dengan nama tertentu, ya nggak? Misal saya kan ya namanya Alawi gitu kan, bukan al-insan. Al-insan itu nantinya adalah maunya. Oke, itu nanti ya. Jadi sebenarnya, misal hal insan itu wujudnya, gitu ya, realitanya itu nggak ada. Yang ada itu saya, yang ada itu Fatimah. Paham maksudnya? Oke, lanjut aja ya. Nah, di Zaid tersebut itu kan mahiyahnya adalah hayawan natik yang al-musyakhas bi Zaid gitu ya. Nah, kemudian hayawan natik tersebut berarti ini masuk di dalamnya. Nah, dari dati tersebut dan juga ada dari aradi. Sekarang yang nantinya aradi, sesuatu yang nggak masuk pada hakikatnya. Misal kita sandarkan kepada manusia itu juga sesuatu yang berjalan kok, atau hayawan yang berjalan, gitu ya. Bisa saja. Misal hayawan
hayawan masin gitu ya. Kemudian apakah masin itu masuk ke dalam hayawan natik? Enggak ya. Kalau hayawannya masuk gitu ya. Sehingga hayawan masih dikatakan zati. Tapi kalau masin itu enggak masuk kepada hakikatnya zat. Gitu ya. Enggak masuk kepada esensi dari zat. Ini hanyalah di luar gitu ya, atau sifat yang tidak melulu ada, mudahnya seperti itu ya. Sifat yang tidak melulu ada di dalam diri seseorang. Makanya masin ini masuknya adalah kepada yang arti. Nah, nanti akan kita jabarkan lagi. Ini adalah step pertama ya, untuk mengatakan bahwasanya ini adalah zati dan juga ini adalah arti. Nah, kemudian berarti hayawan itu apa, kemudian nanti natik itu apa, yang nanti akan kita bahas di kuliatul khams gitu ya. Mudahnya berarti hayawan itu adalah jenis, natik itu adalah fasel yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Nah, kalau masin gitu ya, ini adalah sifat ya, sifat yang di luar dari manusia itu sendiri. Ini nanti masuknya ke arad am gitu ya. Kemudian kalau zohik itu masuknya ke arad khas atau khasah gitu ya. Atau bahasa lainnya adalah khasah. Ya, intinya itu ya tulisannya. Terus kemudian insan masuk kemana insan? Yang ditanyakan itu sendiri. Nah, ini para ulama berbeda pendapat terkait masalah insan itu sebagai apa gitu ya. Kalau insan takrifnya adalah hayawan natik, hayawan jenis, natik adalah fasel. Nah, insan sendiri itu masuknya ke apa gitu ya. Masuknya adalah ke nau. Nah, nau itu masuk ke berarti atau masuk ke aradi. Nanti ada dua perbedaan pendapat ulama gitu ya, yang nanti masuk ke dalam pembahasan ini. Kalau Imam Asiruddin Al-Bahri gitu ya, berarti memasukkan ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyati, sesuatu yang dia masuk ke dalam hakikat dari insan. Yang masuk itu kan adalah hayawan dan juga natik gitu ya. Berarti yang masuk kepada zati menurut Imam Asiruddin atau menurut Isanuji gitu ya, itu adalah al-jinsu dan juga al-fasal. Berarti selain dari al-jinsu al-fasal, semuanya masuk kepada arad. Berarti mulai dari nau, kemudian arad, am, sama khasah, itu masuknya ke arad. Itu kalau menggunakan takrif dari ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Ibarat gitu ya, dikatakan misal ada botol nih kan, ada botol gini, botol itu gimana sih, gini ya, ini botol ya adalah wadah lah ininya gitu ya, atau rumah lah. Jenis itu ada di sini, fasal itu ada di sini gitu ya. Kemudian arad am itu ada di sini, kemudian arad khas itu ada di sini misal. Nah, nau yang kita cari ini gitu ya, botolnya ini. Botol itu apa sih? Ada yang ada di dalamnya ini untuk sebagai tempat gitu ya. Nah, ulama berbeda pendapat terkait. Nah, kemudian botolnya ini dia masuk ke apa? Berarti atau masuk ke aradi. Dia itu di luar apa di dalam? Nah, kalian gimana kalau jawab? Botol ini di luar apa di dalam? Botol itu di luar apa di dalam? Botol yang ditanyakan. Kalau yang di jenis fasal udah jelas ya, dia di dalam. Kemudian arad am, arad khas atau fasal udah jelas dia di luar. Maka dia aradi. Botol ini loh, dia maksudnya itu di luar atau di dalam? Gitu ya. Maka ulama beda pendapat. Kalau menurut beliau yang penting sesuatu yang masuk kepada hakikatnya maka dia dinamakan sebagai dzati. Selain itu berarti aradi. Berarti botol menurut Imam Asiruddin masuknya ke aradi.
Kalau yang satunya lagi enggak, gitu ya. Kalau yang satunya lagi memasukkannya now itu masuknya ke dzati. Yang penting dia enggak di luar, nah itu namanya dzati. Kalau dia berada di luar, berarti dia adalah aradi. Gitu. Nah, menyatakan terkait dzati atau aradi, maka nanti itu ya seperti yang di sini tadi disebutkan, nanti ada perbedaan pendapat ulama itu. Oh ya, nah itu makanya di situ di sarahnya beliau ada di sarah dari Imam Radiyun itu sampai 5 maroya minal hayawan wanatik. Maka fadhahiku itu kharijun anhu. Maka dhahik ini kalau dari takrif kulli adalah alladzi yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi, kalau aradi adalah la yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi, maka di situ al-dhahik itu adalah kharijun anhu. Nah, mulai dari ini wa ala hadza. Nah, wala hadza itu berarti menurut pendapatnya Imam Afiruddin Al-Abhari atau Isaguchi, maka fal mahiyah itu nau, ya, mahiyah itu nau. Jadi dia adalah aradiyah menurut pendapat yang pertama tadi. Titik di situ ya. Waqad yutlaqu az-zati. Nah, terkadang dzati itu disebut juga atau tarifnya adalah malaisa aradiyun. Yang penting dia enggak aradi. Nah, yang tadi aradi apa? Am sama khassah atau arad am sama khassah. Berarti selain itu masuknya ke dzati. Berarti fatakunu al-mahiyatu dzatiyatan, gitu ya. Jadi mahiyah itu kalau menurut yang kedua masuknya adalah dzatiyah. Ibaratnya atau apa ya? Perumpamaannya yang tadi seperti saya gambarkan sebuah botol gitu ya. Botolnya sendiri itu dia masuk ke dalam atau masuknya itu dia itu di dalam apa di luar gitu. Kan dia membatas ya. Dia itu tadi masuknya ke dalam apa di luar gitu ya. Kalau dari sisi dalamnya ya dia nyentuh dalam, kalau dari sisi luarnya ya dia berteman sama yang di luar gitu kan. Nah itu sama kayak nantinya para ulama berbeda pendapat terkait tasdik sama tasawur gitu ya. Dalam permasalahan tasdik sama tasawur kan ya nanti ini menuju ke selanjutnya. Tasawur itu kan nanti terbagi menjadi 4. Ada yang bilang ya, nanti ada tasawur al-maudhu, ada yang al-mahmud, ada yang tasawur al-maudhu wal-mahmud, ada yang tasawur nisbah bainahuma, ada yang biduni bila id'anin. Sedangkan tasdik itu adalah id'anun nisbah. Bainahuma, nisbah bainahuma. Nah, idzan itu apa? Idzan adalah bisa dua, bisa berupa dzon atau yakin. Nah, ini para ulama juga beda pendapat nanti gitu ya. Jadi yang dimaksud contohnya kayak nisbah bainahuma gitu ya. Jadi tasawur nisbah bainahuma itu nanti ada yang memasukkan ke tasdik, ada yang memasukkan kepada tasawur, ada yang gitu nanti. Jadi jatuh yang pertama tasawur itu kan menggambarkan gitu ya. Ijra'ul amaliyatu tafkir atau menggunakan otak kita gitu ya untuk menggambarkan sesuatu. Namanya adalah tasawur. Kita mentasawurkan maudhu' dan juga mahmud. Maudhu'nya berasal dari kata Khair. Aldo.
Udah kemat tadi masjid di depan. Coba mas, namanya mas? Hagar. Hagar gitu ya? Hagar. Beneran ya? Hagar. Batu berarti? Iya. Hagar. Memang agak batu orangnya. Dingin seperti batu. Ini namanya ja'a adalah maudhu', hajar adalah ya kalau mudahnya ya kalau di naku ya apa namanya mahkum sama maleh gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Enggak balik. Iya maksudnya itulah ya. Enggak maksudnya hajar mau tuh. Oh iya ya. Ini mobil itu yang di depan. Oh iya, masuk nilai. Oke. Jadi kita menggambarkan misal yang pertama adalah maudhu'nya. Gitu ya. Kalian menggambarkan, kalian semuanya kenal ya sama Hajar ya. Iya. Gitu ya. Ketika saya mengatakan Hajar gitu ya. Orangnya nggak ada di sini misal, tapi kalian menggambarkannya orangnya wajahnya seperti ini, terus badannya seperti ini, terus biasanya pakaiannya seperti ini dan lain sebagainya. Itu kalian menggambarkan maudhu'nya dulu. Kemudian datang aja siapapun itu gitu ya. Kalian gambarkan sisi kedatangannya, kedatangan orang. Ada yang mungkin datang tiba-tiba muncul atau nanti datang naik apa dan lain sebagainya. Kemudian menggambarkan ada sesuatu yang datang dan juga kalian menggambarkan Hajar secara bersamaan gitu ya. Tapi tanpa menghubungkan dua hal ini tadi. Bisa aja kan saya menggambarkan dua hal. Misal saya menggambarkan lampu, terus kemudian saya juga menggambarkan tidur gitu ya. Bisa aja gitu ya. Jadi penggambaran sesuatu dua hal secara bersamaan. Kemudian yang keempat adalah menggambarkan hubungan gitu ya. Hajar yang nanti dikaitkan dengan dia datang, gitu ya. Jadi kita sudah mengaitkannya, gitu ya. Kita sudah mengaitkannya. Oh, Hajar ini datang. Hanya gambaran Hajar ini datang aja, gitu ya. Nah, tapi bila id'anin, yang di sini tentunya adalah bila id'anin, tanpa harus dibuktikan atau tanpa adanya pembuktian gitu ya. Nah sedangkan tasdik itu namanya adalah pembuktian. Id'anun nisbah bainahuma. Memang benar-benar menyatakan hubungan antara dua hal ini tadi gitu ya. Dia datang ya kan. Ketika kalian dikasih tahu bahwasanya Hajar datang gitu ya. Misal bisa saja itu adalah kalimat yang memungkinkan untuk benar atau salahnya. Kemudian memang iya gitu ya. Iya kok, tadi saya melihatnya gitu ya. Terus kemudian ada orang di belakang sana terus masuk, terus melihat yang awalnya tadi nggak ada Hajar ya, terus melihat oh ternyata ada dia di belakang sedang sembunyi gitu kan. Nah itu namanya adalah id'anun nisbah bainahuma. Entah itu id'an itu berupa dhon atau nanti berupa yakin. Tapi kalau nanti yakin benar-benar ingin melihatnya gitu ya. Contoh, siapa yang di sini kadang datangnya itu bilangnya OTW gitu ya, tapi sebenarnya baru selesai bangun tidur. Muiz misalnya. Berarti ini Muiz kalian gambarkan orang yang tiduran. Enggak, dari kabarnya cukup sulit untuk dipercaya gitu. Ya masih pun. Oke, misal Muiz bilang tadi, ini kuncinya ditutup misal. Ada Wildan ada di sini, orang yang tinggal di sini gitu ya. Muiz ngechat, Wildan, saya udah datang, saya di depan pintu. Gitu ya. Saya di depan pintu itu kan berarti ada susunan kata gitu ya. Saya, jadi kalian Wildan menggambarkan sosok Muiznya. Kemudian
menggambarkan berada di depan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu kan masih memungkinkan. Biasanya dia itu kalau ngomong saya dari depan pintu itu kemungkinan ya beliau baru turun dari rumah gitu kan biasanya. Turun. Ini kan antara zon, nggak tahu ya itu sak apa zon nanti ya kalau seperti itu. Katakanlah gitu ya, karena dia ngechatnya apa namanya miss call bolak-balik gitu ya. Itu berarti masih nanti maksudnya ke zon. Dia nanti akan benar-benar mentasdik ketika dia membuka dan ternyata ada voice di situ. Ibaratnya adalah seperti itu. Oke. Saya boleh. Kamu. Oke. Nah ini mirip kayak pembahasan masalah yang kuli sama yang berarti sama Arabika. Nah, kemudian selanjutnya Ustaz, itu ditasawurkan 4 ya? ya. Kenapa kok tasawur maudhu sama mahmul diulang lagi di nomor 3? Kalau yang pertama kamu hanya mentasawurkan maudhu'nya aja. Kalau yang kedua hanya mentasawurkan mahmulnya aja. Kalau yang ketiga kamu tasawurkan dua-duanya barengan gitu. Yang pertama kamu hanya gini guys. Kalau kayak gini jelas nggak? Al maudhu faqat. Nah, berarti ini apa? Macam-macamnya ya, bukan? Iya, tata macam-macam. cara. Macam-macam ya. Tasawur itu ada tuh gitu biasanya. Terus kemudian summa akhadha bi bayanil kulliyatil khamsi. Kemudian barulah gitu ya. Oh, tadi kan ada salah satunya juga kan berarti ya. Berarti itu kan awalnya berarti itu berasal dari zat gitu ya. Terus dikasih ya nisbah. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan zat gitu ya. Nah, berarti sedangkan zat sendiri itu adalah hakikoh. Berarti dia dinisbatkan kepada dirinya sendiri gitu ya. Berarti itu adalah sesuatu yang menjadi hakikoh. Terus kemudian sesuatu yang nanti menjadi hakikoh tersebut itu ada nisbatnya gitu ya, ibaratnya. Ya ibaratnya seperti halnya apa maksudnya? Hakikatnya seseorang terus kemudian nanti ya dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Kok bisa dikatakan seperti itu? Nanti kan lazima nisbatu syai'ila nafsihi. Nah, kemudian itu loh, bi'ana dzati itu mansubun ila al-dzat. Jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada al-dzat. Al-dzati itu sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu yang nanti dikaitkan gitu ya kepada zat. Nah, berarti mengaitkan al-dzati kepada ya zat itu sendiri kan bolak-balik terus. Nah, terus zati itu apa nantinya gitu. Kemudian dijawab bahwasanya zati di sini itu adalah zat yang bermakna istilahiyah gitu ya. Artinya zat yang bermakna istilahiyah adalah nanti ketika dinisbatkan kepada masodatnya. Jadi kata-kata masodat itu ini ada ini ya. Jadi ada masodat. Di atas nanti ada masodat, itu kata lain dari afrod gitu ya, atau kata lain dari juz, iya bisa dikatakan seperti ini ya. Mudahnya adalah dia anggotanya, atau mudahnya adalah dia individunya gitu ya. Misal manusia ya Zaidnya, kemudian Bakarnya, Fatimahnya, Alinya kayak gitu. Nah itu masodat. Nanti kebalikan dari masodat itu namanya adalah mafhum biasanya namanya. Nanti ada sebuah kaidah ya. Ulama zat dan masodat gitu ya, maka akan menjadi ulama zada al-mafhum qalla al-masodat gitu ya. Wa ulama kasro al-mafhum, maka
wa kullama qalla al-mafhum maka katsura al-masdar. Artinya kebalikan antara mafhum sama masdar. Ibaratnya adalah mafhum dari manusia, insan, mafhumnya atau ta'rifnya, ya mafhum itu berarti definisi. Mafhumu dalalah, maknanya adalah definisi dari dalalah. Mafhumus sholat, maknanya adalah takrif atau definisi dari sholat, gitu ya. Nah, mafhum dari insan apa? Hayawan natik, gitu ya. Atau bahasa lainnya adalah hayawan ini kan termasuk dari jismun, namin, yang hasas, yang natik. Oh ya, hasas. Oke. Ini kan ada beberapa hal ya, ada 1, kemudian 2, 3, 4, ada terdiri dari 4. Semakin banyaknya mafhum, maka nanti masdharnya akan semakin sedikit, gitu ya. Kalau nanti kita lihat, misal semakin banyaknya mafhum, maka masdharnya akan semakin sedikit. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nanti ketika kok hanya jismun, kemudian namin, asas, ketika semakin sedikitnya mafhum, maka masdharnya akan semakin banyak. Coba jismun, namin, asas, hayawan itu ada siapa saja? Ya, muis masuk gitu ya bahasanya. Ya kan benar kan maksudnya. Terus kemudian asap juga masuk gitu ya. Terus kemudian kuda dan lain sebagainya juga masuk dalam. Nanti kan semakin banyak lagi maksudnya. Jismun doang, nah itu malah lebih dari banyak gitu ya. Jismun misal. Batu juga masuk. Maksudnya hajar kan, tahu lah ya. Rumah juga masuk gitu ya. Yang penting sesuatu yang berbentuk jisim. Jadi semakin sedikitnya mafhum, maka masdharnya akan semakin banyak. Tadi berarti mafhum itu apa? Individu yang berada di bawah kata tersebut, gitu ya. Yang masuk ke dalam kata tersebut semuanya. Apakah manusia masuk kepada jisim? Masuk, gitu ya. Saya kan terdiri dari unsur. Gitu. Nah, tadi bahas apa? Masdar ya. Yang kalian harus, pokoknya istilah-istilah dalam mantik harus kalian nanti katakanlah catat ya, gitu ya. Kayak misal tadi mahiyah itu ya hakikatnya sesuatu, atau bahasa lainnya adalah nau'nya, gitu ya. Kalau di sisi lain itu mirip-mirip semuanya. Nah, kemudian masuk kepada summa akhadha fi bayanil kulliyatil khamsi. Kemudian masuk kepada pembahasan kulliyatul khams, gitu ya. Babada'a bidzati minha. Kemudian mengawali dengan pembahasan dzati. Dzati itu adalah faqala wa dzati imamaqulun fi jawabi ma huwa bihasabi syarikati al-mahdhur kal hayawan binisbah ila anwa'i. Contohnya nahu al-insan wal faros. Nah, ini al-dzati yang seperti ini huwa dinamakan sebagai al-jinsu. Dzati itu bisa saja dia adalah jawaban untuk pertanyaan ma huwa bihasabi syarikati al-mahdhur, gitu ya. Apa yang menggabungkan antara beberapa perkara, gitu ya. Contohnya seperti halnya hayawan. Hayawan ini itu dia berserikat atau bisa dipakai untuk ditanyakan adanya manusia dan juga kuda, gitu ya. Apa itu manusia dan kuda? Jawabannya adalah hayawan. Artinya apa itu yang berada atau menjadi kesamaan dari manusia dan juga paras jengkel kuda itu sama-sama hayawan. Li'annahu idza su'ila 'anil insan wal faras bima huma, karena kalau nanti ditanyai apa itu manusia dan apa itu yang nantinya menjadi persamaan antara manusia dan juga faras, gitu ya, maka jawabnya adalah kana al hayawan jawaban anhuma. Li'annahu tamamu mahiyatima al-mustarakatu bainahuma, karena
hayawan itu adalah tamamu mahiyah, kesempurnaan dari mahiyahnya manusia dan juga faros yang keduanya saling mempunyai kehayawanan tersebut. Wa idza su'ila an kullin minhuma lima yasihu ayyakuna jawaban anhu lam yasih ya. Ya. Wa idza su'ila an kullin minhuma, ketika ditanyakan dari keduanya maka lam yasih ayyakuna jawaban anhu. Contohnya kalau nanti ditanyai apa itu manusia, nggak bisa cuma dijawab hayawan doang. Dijawabnya adalah hayawan. Nah, ketika ditanyai apa itu faros, ya nggak bisa dijawab hayawan aja, tapi jawabannya adalah hayawan sohir. Di anahu laisa bitamami mahiyati, gitu ya. Fala yujabu bihi bal bitamami, tetapi dengan kesempurnaan atau dengan sempurnanya mahiyahnya. Wa tamamuha fil awal adalah hayawan natik, wa fitsani adalah hayawan sohir. Wal mas'ul anhu berarti dengan apa yang ditanyakan itu dengan ma munhasirun fi arba'atin fi wahidin kulliyin, contohnya adalah mal insan, wa wahidin juz'iyyin adalah contohnya adalah ma zaitun, wa katsirin mutamathilul haqiqah, ada banyak tapi dia serupa, gitu ya, hakikatnya serupa individunya, contohnya nahu ma zaitun wa amrun wa bakrun. Maka jawabannya juga sama, gitu ya. Wa katsirun mukhtalifuha, dan ada banyak tapi berbeda-beda. Nahu mal insan wal faros wasyah, maka jawabnya juga semuanya hayawan. Wa jawab anil arba'ah munhasirun fi salasati ajwabiyatin listiraqi tsani wa tsalis fi jawabin wahidin. Wa yursamu al jinsu bi annahu kulliyun makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq. Jadi takrif dari jenis sendiri, gitu ya, maka dia adalah bi annahu kulliyun, yang masuk kepada kuli-kuli yang lain, yang makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq, yang diucapkan untuk berbagai macam hal atau berbagai macam sesuatu ya, yang berbeda-beda dari hakikatnya. Artinya dikeluarkan dari jenis adalah wa kharaja bi an-nau'u li'annahu maqulun ala katsirina tapi muttafiqina bil haqqi fi jawabi ma huwa kharaja bi al-faslu wal fasl wal ard wal am bil awalani innama yuqalani fi jawabi ayyi syai'in huwa wa tsalis la yuqalu fil jawabi aslan. Oke. Jadi gini. Nanti untuk pembahasan dari Kuliatul Khamas itu bermulanya karena ada qaulun syarih atau bahasa lainnya adalah takrif, gitu ya. Nah, dari qaul syarih tersebut atau takrif ya, bahasa lainnya adalah takrif. Maka takrif itu adalah sesuatu yang dari penjelasan tersebut atau min haitsu ma yu'lamu min mu'arifuhu yu'lamu mu'arrafan, sesuatu yang kalau nantinya digunakan atau untuk memperjelas sebuah hal maka akan diketahui apa yang ingin dijelaskan. Artinya kalau nanti kita dengan mengatakan bahwasanya insan hayawan natik, maka kita bisa mengetahui bahwasanya itu adalah insan, gitu ya. Nah, dari qaul syarih tersebut itu nanti ada kita nanti akan menemukan adanya apa yang dinamakan dengan kuliatul khamis, gitu ya. Karena dari kuliatul khamis tersebut semuanya adalah sesuatu yang kuli, gitu ya. Jadi kuli ada yang tadi bentuknya adalah berarti ada yang nanti arabi.
Terus kemudian maka berarti itu adalah hakikat sesuatu. Kamu kalau mau menanyakan hakikatnya sesuatu, itu kamu menanyakannya menggunakan pertanyaan apa, gitu ya. Maka para ulama akhirnya menemukan untuk yang Ghazali dan juga untuk yang Ar-Razi itu sesuatu yang kalau digunakan untuk menanyakan hakikatnya, ya hakikatnya barang atau hakikatnya hal apapun itu, maka pertanyaan yang tepat adalah apa, gitu ya. Kalau yang ditanyakan adalah waktu, baru yang cocok adalah mengapa, waktu, kapan. Kebanyakan ya makan ini ya. Makan iftar. Kebanyakan makan iftarnya ya. Apa udah malam, udah gak sanggup lagi. Buka. Maka sesuatu yang bisa ditanyakan untuk Ghazali itu adalah salah satunya adalah apa, gitu. Berarti pertanyaannya, soalnya adalah menggunakan ma, gitu ya. Terus kemudian nanti selain dari ma ada lagi ayun, tapi harus menggunakan ayu syai'in. Karena kalau nantinya menggunakan tanya mata, kapan, itu untuk waktu, gitu ya. Bukan hakikatnya sesuatu, tapi kejadiannya itu atau barangnya itu hadir pada saat apa, gitu kan. Dan kalau nantinya tempat, ya itu bukan menanyakan terkait hakikatnya juga, ya kan, dan lain sebagainya. Intinya dari 5W plus 1 itu yang cocok, ya, itu adalah ayu syai'in atau ma, gitu ya. Ayu syai'in itu ayu syai'in zaid. Apa itu zaid atau ayu syai'in, yang membedakan antara zaid dengan yang lain itu kan berarti menanyakan hakikatnya, gitu ya. Terus kemudian nanti ini masuknya kepada pertanyaan yang berarti yaqa'u fi su'alin. Satu. Ada yang nantinya kalau Ar-Razi la yaqa'u fi su'alin. Ya. Satu. Ada dua. Nah, untuk menanyakan terkait pertanyaannya, gitu ya, siapa itu dan lain sebagainya, maka kita akan menanyakan dari tadi tersebut. Contohnya adalah mal insan, gitu ya. Mal insan. Maka jawabannya adalah hayawan natik. Terus ma al insan wal faros. Jawabnya nanti adalah hayawan. Terus kemudian ma buah zaitun, kemudian hajar, kemudian muiz. Nah, sama satu dong, Banak, siapa Banak namanya? Siapa? Siapa? Alia. Oh. Alia. Bidin ada. Siapa? Bidin Bidin bukan orang.
Sohir. Tapi bisa ditanyakan juga bisa. Sohir. Kasar Lipa. atau insan gitu ya. Ini adalah ma zaitun. Artinya adalah hayawan nasi. Agak. Oke. Tadi di situ disebutkan bahwasanya nanti ada pertanyaan ya, ma nanti yang berada pada suatu hal mal insan, maka jawabannya adalah hayawan nanti. Wahidun juz'iyun, ma zaitun gitu ya. Insan boleh, atau hayawan nanti juga boleh. Bakasir mutamasilul hakikoh, ma zaid, apa itu zaid, apa itu hajar, umur isan dan sebagainya. Ya kan wakasir tapi mukhtalifiha, ada yang apa namanya banyak tapi dia berbeda-beda. Kalau zaid, hajar, muis kan semuanya banyak tapi dia satu kesatuan, sama-sama natiknya, sama-sama insaniahnya gitu ya. Jadi kalau insan, paros dan sebagainya itu sama-sama hayawannya. Nah itu. Jadi ini namanya adalah muttafiqina bil haqaiq. Kalau ini mukhtalifina bil haqaiq. Gitu ya. Terus kemudian Ustaz, ya, jawabnya itu bisa diganti ke dzikrul jinsil am yang lain gitu enggak? contohnya Contoh yang enggak hayawan. Saya soalnya Boleh. sebut hayawan. yo. Berarti Kalau sebut aja gini berarti. Ma wa zaid. Berarti jismun amin asas. yang talifa, al-insan, al-faros, wasya, Terus dijawab apa? makhluk. Itu terlalu Jinsul am betul. iya, tapi kalau nanti jawabannya adalah kayak gitu, makhluk berarti sama juga masuk di dalam itu makhluk. Berarti munhasir hanya 3 itu. Apa? Berarti dihasar hanya 3 itu. Ya, artinya apa yang maksudnya saya tanyakan itu apa insan wal faras, apa yang menyam atau yang menjadi persamaan antara manusia dengan paros? Berarti nggak bisa jawaban selain hayawan. Ya karena Iya, maksudnya ya, jawaban karena itu jenisnya, karena itu jenisnya. Sebenarnya nanti makhluk itu jenis ya, makanya nanti makhluk itu jenis, tapi jenisnya adalah jenis yang baik. Bisa, tapi makanya kalau dalam nantinya tarif ya, tarif itu kalau mau nanti menggunakan tarif yang hak harus pakai jenis yang korek. Artinya yang nanti langsung apa ya bahasanya sudah apa namanya memasukkan persamaan antara dua hal tadi yang paling dekat gitu ya. Ya bisa aja misal ditanyai apa itu manusia gitu ya, misal manusia bisa dikatakan juga sebagai ma huwa insan jismun misal. Tapi jismun tersebut bukan kemudian itu yang mengkhususkan dia gitu ya. Tapi itu yang mengumumkan dia, karena jismun itu juga berlaku untuk tembok gitu kan. Orang ketika nanti dikatakan misal apa itu manusia? Manusia adalah makhluk. Dari sisi yang pertama kan menggambarkannya adalah tasawurnya adalah makhluk dulu ya. Makhluk, maka dia akan menggambarkan panjang dulu. Tata surya makhluk, kemudian sama juga makhluk gitu ya. Kalau mau ya kan nggak mau dikatakan hayawan gitu ya, karena itu adalah produk dari apa namanya ateis misal. Maka ya seperti tadi aja berarti ya jismun namin hasas yang natik gitu. Ribet ya. Ya itulah salah satunya adalah itu. Maka ya harus ya apa ya nanti mau. Nah, sehingga dalam masalah nanti yang dimaksud dengan kaul sarih yang nantinya tahrif ya, berarti kan dia terdiri dari jinsun
qorib ya kalau mau nantinya yang tam ya, dan juga fasal qorib. Nah, maka nanti jenis itu nanti apa, kemudian fasal itu nanti apa dan sebagainya. Salah satunya nanti dimasukkan ke dalam hal tersebut. Maka untuk memasukkan dari ini kan ada beberapa jawaban-jawaban ya. Salah satunya adalah tadi yang ma huwa zaitun mu'iz dan lain sebagainya. Berarti kan ini ditanyakan untuk insan. Berarti insan itu kan masuknya adalah nau. Maka takrifnya mudah gitu ya. Takrifnya adalah semua ini kan masuknya ke kuli. Berarti adalah apa itu takrifnya dari nau? Nau adalah kuli ya, boleh dikatakan berarti gitu ya. Kemudian Zaid, Hajar, Mu'iz dan sebagainya tadi kan apa? Mukhtalifin apa? Mutafikin. Mutafikin gitu ya. Fi jawab bima huwa mutafikin fil haqaiq fi jawab bima huwa jadi. Salah satunya adalah seperti itu. Nanti kalau ditarifnya, kalau cara menghafalkan tarif biar lebih mudah. Jadi buat bagian baru dihafalkan masing-masing. Terus kemudian apa itu salah satunya adalah hayawan ya. Hayawan itu kan masuknya ke jenis. Karena insan, faros berarti mukhtalifin fil haqaiq. Berbeda hakikahnya. Hakikah manusia berbeda dengan hakikahnya kuda. Hakikah kuda berbeda dengan hakikahnya singa. Hakikahnya singa berbeda dengan hakikahnya batu. Gitu ya. Jangan miso dong, jangan miso. Terus akhirnya maka nanti untuk jawabannya adalah ma huwa al jinsu. Al jinsu adalah kuli ya kan. Kemudian dari kuli tersebut mukhtalifina fil haqiqah yaqau fi soal atau fi jawab bima huwa fi dzati. Jadi mudahnya adalah kalau dari cara menjawabnya ya. Nah di sini kan disebutkan apa? Makulun ala kathirina. Makulun itu biasanya maksudnya ya kuli yang nantinya diucapkan untuk kathirina mukhtalifina fil haqaiq yaqau fi jawab bima huwa fi atau nanti fi aradihi. Nah gitu kan. Ini berarti fi dzatihi gitu ya. Berarti pertama adalah kuli. Kemudian dari kuli tersebut ada dzati dan juga ada aradi. Kemudian dari aradi tersebut bisa ditanyakan dengan yaqau fi jawabin. Ya. Ada yang nantinya jawab itu bisa berupa tadi dijawab bima huwa ya, ma huwa atau ayu syai'in misal. Kemudian ada yang layaqau fi jawabin. Kayaknya agak ini ya. Kemudian nanti ada Arab nanti juga sama. Nah kuli nanti yang masuk kepada terus dari dati tersebut ada yang mukhtalifin dan juga ada yang mutafikin. Ada yang mukhtalifin ada yang mutafikin. Nah untuk ayu syai'in
Itu nanti yang masuknya ke asal. Jadi dari yang pertama kulli ya kan yaqau fi jawabi ma huwa fi dzatihi ya ini satu, kemudian yaqau fi jawabin, kemudian ma huwa tiga, terus kemudian kalau mukhtalifina bil haqaiq empatnya di sini maka dia adalah al jinsu. Ya. Kalau yang kedua, yang kau fi jawabi ma huwa tapi muttafiqina fil haqiqah namanya adalah cara mengabalkan ini seperti itu. Terus kita lanjut lagi. Nanti ke fasal juga. Ya. Kharajabi berarti fi jawabi ma huwa, karena di sini kalau nantinya mahua itu tidak untuk menanyakan terhadap fasal, tapi kalau nanti fasal itu ditanyakannya adalah ayu syai'in. Ya, makanya kharajabi itu adalah al fasal. Jadi dari takrifnya Quli sendiri yang pertama adalah tadi makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqaiq. Mukhtalifina bil haqaiq itu adalah jenis. Kalau mutafiq atau mutamathil atau yang serupa berarti nau. Berarti dari tarif ini nau udah keluar gitu ya. Kemudian tarif selanjutnya adalah fi jawabi ma huwa. Ya, fi jawabi ma huwa. Untuk menjawab pertanyaan ma huwa gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan apa itu. Nah, yang dipakai untuk menjawab pertanyaan apa itu kan menjawab terkait dzatinya atau hakikatnya gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan jenis. Sehingga kalau nantinya pertanyaannya bukan ma huwa berarti dia bukan masuk ke dalam jenis, tapi kharajabi makanya dikecualikan itu adalah al faslu wal khassatu wal aradul al am. Idil awalani karena al fasl wal khassah ya innama yuqalani fi jawabi ayyu syai'in huwa. Jadi ayyu syai'in huwa itu untuk menjawab hasal sama khusus. Karena kan yang membedakan ya, sifat yang membedakan khusus itu apa? Ini untuk menjawab dari hasal dan juga khusus atau arad khusus. Ya. Nah, bedanya kalau nantinya fasal berarti bijawab bi ayyi syai'in huwa tapi fi dzati ya kan? Kalau khusus ayyi syai'in huwa fi aradihi. Tinggal satu doang, berarti yang arad am nantinya. Nah, wasalis la yuqalu fil jawab aslan. Kalau nanti arad am malah jawabannya mudah berarti ya. Kuli yang nantinya la yaqau fi jawabin aslan gitu. Dia tidak bisa menjawab terhadap pertanyaannya. Karena kalau nantinya arad am, dia itu masih umum. Kalau misal ditanyai manusia, apa itu manusia? Kalian jawab manusia adalah yang berjalan, ya kan? Yang berjalan. Apakah itu menjawab pasti manusia? Enggak. Nah, bisa yang lain juga itu. Iya. Coba. Iya. Ya, sudah saya coba nanti saya coba. Saya coba. Kenapa harus coba-coba? Minta penggambaran yang selain insan. Kan kalau insan katakan manusia. Iya. Katakan contohnya manusia, hayawan natik. Hayawan itu kan termasuk yang jenis. Natiknya itu termasuk yang hasal, sedangkan yang masih itu yang arad am, yang dohik itu arad yang khos. Nauknya itu insan. Kita mau minta penggambaran selain yang manusia, karena agar dapat Boleh. berimajinasi lebih luas. Apa selain manusia berarti apa? Hewan. Contohnya apa? Pohon atau lampu misal. Cuma lampu ini tarifnya apa ya?
Sayun munawar ya. Sayun itu masih umum banget itu sayun itu. Contoh kemarin apa namanya asamsu. Asamsu itu apa? Kaukabun. Hariun. Apa kabun di An-Nahar Mubik. Contoh Samsun. Kaukabun. An-Nahar Mubik. Ya. Kaukabun ini masuknya nanti jenis An-Nahar Mubiku itu nanti masuk ke asal. Nah, berarti misal untuk kita memasukkannya, misal kita katakanlah berarti di sini udah ada ya, nau udah ada, jenis udah ada, asal udah ada, yang belum ada berarti khosnya sama khosnya. Contoh yang amnya berarti kaukabun yang semisal yadur yang berputar, berarti benda langit yang berputar atau benda langit yang sama misal sama ion, kaukabun sama ion, benda langit yang berada di langit. Apakah cuma sames? Tidak. Gitu ya, berarti ada banyak misal kayak gitu. Iya ya. Kenapa kaukab kok masuknya ke jins bukan ke nau? Karena kan Jauh dulu. karena kenapa ada bintang ya bintang ya itu kalau dengan planet ya planet sebenarnya bulan seperti itu. Berarti kita harus memahami dulu maknanya dari kaukab itu apa dulu, ya kan? Nah, maknanya dari kaukab itu apa? Ya. Kayaknya mau mengugas bahwasanya apa yang ada di bumi berbentuk sate. Bumi sate. Kayaknya udah kelamaan. Apa? Oh iya udah. Ada yang kayaknya tarifnya sekarang ini deh apa namanya telat itu adalah kelamaan ya katanya tarifnya tadi. Wah nggak masuk ini jokesnya. Oke. Jadi contohnya adalah kaukab. Kaukab itu maka kaukab kalau nantinya kamu ngambil dari misal lisanul Arabnya atau dari bahasanya gitu ya, itu mungkin bermakna banyak. Tapi kan lagi-lagi kaukab yang nantinya secara istilah gitu ya, kaukab yang nanti secara istilah disepakati oleh banyak orang. Maka kaukab itu katakanlah ya, kita katakan adalah benda langit gitu ya, atau benda yang ada di dalam misal tata surya atau apalah. Itu kan hanya perkiraan kita ya. Sejatinya kaukab yang dimaksudkan ada banyak, karena kaukab itu nanti juga mencakup adanya nujum, kaukab juga mencakup adanya komar dan lain sebagainya kayak gitu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kaukab itu nggak cuma planet saja, tapi juga mencakup ya sesuatu yang berbentuk benda Ada di luar angkasa. iya. Jismun sama Wiyun. Tapi bumi juga masuk alam semesta. alam semesta ya. Semua tidak cerai. Nah itulah. Pasti gak usah takut. Iya. Seiring berkembangnya zaman, tarif dari sesuatu itu bisa berubah nggak? Kalau tarifnya adalah tarif al-wad'i gitu ya. Bisa saja nanti dia berkembang. Artinya berarti yang ditarifkan orang dulu itu dianggap sebagai hak, ternyata kemudian iktisab, ternyata kemudian ditemukan sesuatu yang baru dan itu lebih. Ini berarti ya itu yang nantinya akan dibuat tarif wad'nya. Tarif yang diletakkan yang intinya disepakati oleh semua orang. Kalau contoh Samsun ini sudah ada yang bikin tarif yang baru nggak? Nah itu nggak tahu saya. Kayak kita bikin yuk. Kalau Syamsul berarti sama- lahirnya sebuah takrif itu berasal dari kumpulan pemikiran gitu,
atau gimana? Iya, apa namanya sebenarnya sebuah takrif itu nanti ya dibuktikan juga dengan realitanya, dibuktikan juga dengan adanya yang ada tersebut. Bisa saja kayak semisal nanti kita mau mentarifi, semisal kita mau ngambil apa yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Kan ada juga yang setelahnya itu ada takrif. Tapi apakah itu yang dipakai adalah memang takrif yang hak atau takrif yang memang itu untuk memudahkan, itu kan bisa saja banyak ya. Contoh kayak misal di berbagai macam kitab-kitab juga ada kok takrif, tapi takrif bil intisam, takrif yang langsung menggunakan bentuknya menyebutkan pembagiannya. Itu ada juga seperti itu. Maka ya ini kita lagi-lagi kalau mau nanti mengetahui bahwasannya ini beneran takrif yang hak atau rasem, kalian coba buka di kitab-kitabnya para ulama ya. Misal beliau termasuk orang yang ahli mantik atau ahli kalam, tapi juga beliau punya kecenderungan di yang lain. Contohnya Imam Bajuri. Kalau kamu kalian buka di Hasyiah Bajurinya ya, Al-Fathul Qorib, di sana kan dibahas tuh takrif ini apa. Di sini adalah jenis. Terus dikomentari itu, ini jenis beneran enggak gitu. Apakah bisa mengumpulkan semuanya atau enggaknya? Itu salah satunya. Nah, itu adalah istiadatnya dari beliau. Bisa saja ulama akan mentarifi hal yang lain gitu. Itu yang artinya. Makanya nggak heran gitu ya, ada satu hal tapi ditarifi banyak ulama. Misal apa itu tarifnya an-nadhor? Nadhor aja ditarifi banyak, harokatul fikri fil ma'lumat, ada harokatul fikri fil apa dan sebagainya. Terus di bawahnya nanti ada banyak sekali perdebatan. Kenapa kok seperti ini? Karena kalau seperti ini gini gitu. Itu salah satunya bisa kalian temukan ya, kitab-kitab yang nanti mendebat atau banyak sekali bahas masalah ilmu kalam atau bahas masalah mantiknya, itu kayak Imam Razi, Imam Tafazani kayak gitu. Ketol sekali lah ya mengomentari hal tersebut gitu. Lagi kitab Al-Mawaqifnya Imam Ar-Razi itu. Wah, tarik doang itu antara perdebatan sama jawabannya itu bahkan satu tarik padahal ya. Belum membahas nantinya pembagiannya apa dan lain sebagainya. Itu bisa sampai berhalaman-halaman untuk membahas satu tarik tersebut gitu. Maka bagusnya yaitu tadi kita belajar mantik sekaligus kita juga mengaplikasikannya supaya nanti tertanam gitu ya, dan juga tidak kelamaan karena yang benar tadi. Ini adalah Kuliatul Khamis part 1. Part 1 ya. Karena yang membahas Kuliatul Khamis ini yang nanti akan menyusun dari tarif gitu ya. Di situ nanti habis dari tarif membahas masalah kodoya yang nanti menyusun dari di dalam kodoya nanti ada anakot, ada atas ya. Anakot sama atas berbeda dari yang kita bayangkan ya. Atas ya udah kebalikan terus kemudian dibalik gitu. Enggak, ada ilmunya sendiri. Kalau dalam atas yang ada di dalam mantik beda dengan atas yang ada dalam ilmu fikih, dalam nahwu dan lain sebagainya. Yang ingin ditanyakan Banat kapan pulang gitu ya? Ya udah ini. Saya tanya siapa? Farhan. Ya. Ini kan Siapa namanya? Aufa. Dari penjelasan tadi kan itu ditanyakan untuk menanyakan sebuah hakikat. Ya. Dalam sebuah Al-Quran itu ada Ustaz. Yang bertanya pertanyaan ayatnya qala fir'auna wa ma rabbul alamin. Lalu Nabi Musa menjawab qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Dari jawaban Nabi Musa, apakah itu menunjukkan hakikat dari Tuhan atau tidak? Rabbun ya. Berarti kan nanti salah satunya kadang kalau nanti menjawab masalah hakikat lagi berarti satu yang pertama kemarin salah satunya ilah ya atau Allah itu kan berarti adalah al-maksud hakim. Kemudian dijawab di situ adalah Rabbun. Nah lagi-lagi nanti kita ngambil Rabb
itu gitu ya, itu sinonim juga dengan al-ilah gitu kan. Terus setelah dari Rob tersebut baru nanti selebihnya itu masuk kepada fasal. Tapi bisa saja itu masuk kepada fasal, bisa saja itu juga nanti masuk kepada arad yang khas gitu ya. Karena mungkin itu adalah jawaban yang muktadal halnya itu cocoknya adalah seperti itu gitu ya. Contoh kayak semisal yang di jawaban Nabi Musa ketika menjawab dari Fir'aun gitu kan, ketika dijawab Tuhan adalah yang nantinya menghidupkan dan mematikan, terus dijawabannya apa? Saya juga bisa menghidupkan dan juga mematikan gitu ya. Terus bahkan ketika Haman mau mengatakan Nabi Musa bahwanya Allah itu adalah zat yang maha tinggi atau yang maha luhur. Ya udah kalau maha luhur kata mereka ya, kata logikanya, ya udah kalau gitu kita buat ini aja, buat tangga aja atau buat menara aja. Kita cek nanti di sana ada apa enggak gitu kan. Nah di dalam Al-Qur'an seperti itu kan. Makanya akhirnya jawaban-jawaban seperti wah saya ini nanti kalau memang beneran dibuat beneran, terus kemudian jelas lah ya, mereka nggak akan bisa melihatnya gitu ya, karena dalam ayatnya Guys, biaya tuh. yang nggak melihat ya intinya itu ya. Pokoknya bahwasanya kita kalau dalam Ahlussunnah kalau nanti di dunia itu kan kita nggak bisa melihat Allah gitu ya. Kecuali kalau nanti ketika di dalam akhirat ila rabbiha nadhirah. Nah itu kalau nantinya ila ketika disandarkan kepada nadhirah berarti itu adalah melihat menggunakan ainul basar. Tapi itu nanti di akhirat gitu ya. Tapi kalau nanti di dunia kita nggak bisa melihat secara fisiknya. Nah itu tapi ada perdebatan banyak ulama ya terkait hal tersebut. Terus kemudian akhirnya Nabi Musa menggunakan jawaban yang lain gitu. Nah salah satunya kayak tadi Fir'aun ditanyakan, saya bisa mematikan dan juga menghidupkan, disebut diambillah dua orang, satunya dibiarkan hidup, satunya dibunuh. Maksud dari menghidupkan dan mematikan itu bukan seperti itu. Yang awalnya nggak ada jadi ada gitu loh. Yang awalnya ada terus kemudian jadi nggak ada nyawanya gitu ya. Tapi pikiran mereka kan, pikiran Fir'aun kan masih cetek gitu kan. Masih apa bahasanya? Kan gitu ya. Dan kalah pada bahasa Maduranya. Cetek. Masih cetek. Dungu. Akhirnya jawabannya adalah apa? Jawaban yang lebih mengena pada dia adalah Tuhan saya itu adalah Tuhan kamu dan juga Tuhan nenek moyang kamu. Logikanya adalah kalau Fir'aun ini gitu ya mengaku sebagai Tuhan, terus kemudian siapa Tuhan dari nenek moyangnya? Logis gak? Logis. Pengen coba tanya. Artinya dengan hal seperti itu banyak orang yang kemudian akhirnya beriman, banyak orang yang kemudian akhirnya oh iya ya, kalau sekarang dia ngaku jadi Tuhan, terus kemudian nenek moyangnya Fir'aun, ayahnya Fir'aun, mbahnya Fir'aun, Tuhannya siapa? Orang Tuhannya baru datang. Ya kan? Akhirnya oh berarti keliru ini pemikiran yang dia itu kalau kita menggunakan logika yang sehat. Itu adalah jawaban yang lebih dekat dengan, karena kalau nanti dikasih tahu seperti yang mematikan dan juga menghidupkan tadi, misal dikasih tahu bahwasanya oh Tuhan adalah yang nanti memberikan kamu rezeki dan lain sebagainya, oh saya Fir'aun nanti jawab lagi, saya juga bisa ngasih orang ini uang gitu ya, itu rezeki juga kan, saya juga bisa nggak ngasih ini uang dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi menunjukkan hakikat Tuhan itu. Kalau hakikatnya bisa saja, berarti tarifnya bukan tarif had tapi tarif rosem gitu ya. Tapi justru tarif rosem di dalam pembahasan itu justru yang paling masuk gitu ya, yang paling membuat ijaz di dalam pembahasan itu. Ya karena terkadang sesuatu yang bukan hakiki atau sesuatu yang nantinya kurang di dalam, atau bahasa lainnya adalah sesuatu yang nanti biasa gitu ya, tapi ketika keadaannya menuntut seperti itu justru itu gitu ya. Kalau nanti dikasih tahu yang hakikatnya dia masih belum percaya nanti kadang, langsung aja di sekat lah, sekat mata satunya.